Indonesia memiliki potensi ribuan sungai untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sayangnya, ribuan sungai tersebut jauh dari pusat kebutuhan listrik. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutannya di World Hydropower Congress 2023 di Nusa Dua, Bali. Terhitung, Indonesia memiliki 4.400 sungai potensial. Dari ribuan sungai tersebut, 128 diantaranya adalah sungai besar, seperti Sungai Mambrani di Papua yang berpotensi menghasilkan listrik 24.000 megawatt. Ada juga Sungai Kayan di Kalimantan Utara yang nantinya akan digunakan sebagai sumber listrik untuk Green Industrial Park di Kalimantan. Forum World Hydropower Congress diharapkan bisa jadi wadah berkolaborasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan meningkatkan investasi hijau. Sekali lagi, ini adalah potensi besar yang bisa kita manfaatkan untuk masa depan bumi dan masa depan generasi penerus. Namun Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya terkait lokasi sumber hydropower yang posisinya jauh dari pusat kebutuhan listrik. Sehingga pemerintah Indonesia telah membuat blueprint percepatan jalur transmisi yang menyambungkan listrik dari lokasi hydropower menuju pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pertumbuhan industri, sehingga nilai kemanfaatannya menjadi lebih tinggi. Selain itu, tantangan lainnya adalah pendanaan dan alih teknologi. Transisi energi sedikit demi sedikit mulai direalisasikan pada sektor-sektor paling sulit seperti konstruksi, produksi baja, dan penerbangan. Salah satu yang sudah terwujud dan resmi dikomersilkan adalah pada industri penerbangan. Untuk pertama kalinya di Indonesia, Pertamina mampu memproduksi bioaftur untuk penerbangan komersil atau yang disebut Sustainable Aviation Fuel atau SAF. Ini adalah produk aftur kombinasi antara minyak bumi dan minyak bersumber nabati. Untuk memenuhi kebutuhan, Pertamina sebagai produsen bioaftur juga terus mengembangkan teknologi dan menyiapkan kondisi kilang-kilang yang dimiliki. Kegiatan produksi hingga distribusi bioaftur ini pun juga punya serapan yang besar dari segi lokal konten. Inisiasi bioaftur ini sebenarnya sudah dimulai oleh Pertamina sejak tahun 2010 dengan riset pengembangan produk dan katalis. Ke pesawat militer PT-DI ya, setelah melakukan beberapa tes, kemudian kita pakai pesawat PT-DI yang militernya, kemudian ini yang Garuda. Kapasitas produksinya berapa sih Pak? Kalau saat ini 1.350 KL per day. Namun kita menyiapkan kilang pelaju, kilang Dumai, itu kan kilang Green Refinery kita berikutnya. Nanti lihat kondisi lah. Harga jual Pak SAF tuh udah itu tadi sudah disampaikan, mungkin kita diskusi lebih lanjut, yang jelas jadi harganya di atas harga aftur. Industri penerbangan yang selama ini dianggap menjadi penyumbang efek rumah kaca terbesar di dunia memang didorong mencari bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan. Munculnya bioaftur produksi Pertamina diharapkan terus berkembang dan lebih luas dimanfaatkan oleh industri penerbangan. Ya, kalau Kementerian SDM kan kebetulan ini adalah program nasional kita yang salah satunya digunakan untuk bisa mengakselerasi tidak hanya di sektor transportasi darat saja, tetapi ini juga adalah peluang untuk bisa mengimplementasikannya di sektor transportasi udara yang memang produksi lokalnya, saya rasa teknologinya juga semua diimplementasikan atau dihasilkan dari dalam negeri. Nah, tentu ini adalah salah satu produk kita yang lokal konten paling tinggi dan juga sangat sesuai dengan kondisi resource yang kita punyai. Dan yang paling penting adalah bahwa pemakaian biofuel yang ramah lingkungan ini akan berdampak kepada penurunan emisi gas rumah kaca. Satu pertanyaan, udah mesti boarding. Itu nggak rebutan sama rebutan minyak goreng. Oh, itu kan diatur oleh pemerintah ya, bahwa ada potensi seperti itu sudah kita jalanin ya. Dengan biofuel yang untuk transportasi darat sekarang juga kita bisa menjalani dengan baik. Semua bisa dibicarakan dan didiskusikan di dalam satu forum nantinya.
Memakai energi lebih hijau, Pertamina dan Garuda Indonesia menguji coba penerbangan komersil pertama menggunakan bahan bakar bioaftur atau Pertamina Sustainable Aviation Fuel. Inovasi baru ini dipastikan tak mengganggu performa penerbangan. Dan berikut wawancara jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra. Saudara, industri penerbangan semakin berinovasi, salah satunya adalah penggunaan bioaftur di Garuda Indonesia yang dinilai lebih ramah lingkungan. Nah, lebih lengkap saya sudah bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, Garuda Indonesia sudah pakai bioaftur. Nah, ini ada nggak sih Pak perbedaan dari segi mungkin pengurangan emisi maupun juga dari segi ekonomisnya? Seperti apa Pak? Ya, tentu saja dari segi emisi ini jauh lebih membaik dan memang kita sudah lakukan uji coba berulang kali dan ini adalah penerbangan pertama ke Solo. Ini merupakan penerbangan pertama menggunakan bioaftur di Republik ini. Dan kita memang sangat serius untuk memperhatikan bukan hanya keberadaan perusahaan pada hari ini, tetapi juga keberlangsungan anak cucu kita di kemudian hari gitu kan. Jadi dari segi performance penerbangan tidak ada bedanya dengan aftur biasa. Fungsi perawatan ada beda nggak Pak? Tidak ada bedanya sama sekali, hanya memang tipe afturnya ada tambahan palm oil, kemudian dia bisa diklasifikasikan sebagai fuelnya bioaftur. Sudah ada hitungannya belum Pak, seberapa besar mungkin efisiensi dari segi operasional menggunakan bioaftur ini? Belum dan memang kita setelah penerbangan ini akan mendiskusikan dengan Pertamina dan juga Kementerian SDM mengenai komersialnya karena ini juga jadi salah satu hal yang cukup penting. Jenis pesawatnya terbatas kah Pak yang menggunakan Saat ini yang menggunakan adalah 737-800 atau NG. Dan tentu saja ke depan kita akan uji coba lagi juga di penerbangan atau tipe pesawat-pesawat lain yang digunakan oleh Garuda. Ke depan penerapannya seperti apa Pak? Biasanya kan kalau go green ini ngaruh harga tiket lebih mahal. Gimana Pak dengan Garuda Indonesia? Enggak ada karena penentuan harga hingga saat ini tidak ditentukan oleh penggunaan jenis aftur. Terima kasih Pak Irfan Setiaputra. Bapak mau berangkat ke Solo? Ikut berangkat ke Solo? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Nah, itu dia, saudara, perbincangan kami dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Pak Irfan Setiaputra. Tentu penggunaan bioaftur ini diharapkan bisa mewujudkan energi yang lebih hijau, lebih baik, kemudian juga bisa mewujudkan bagaimana Indonesia bebas emisi karbon dengan lebih cepat. Putri Oktaviani, Muhammad Jamzari, Kompas TV, Tangerang, Banten.